teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Di video ini kami akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Agar tidak memperpanjang waktu, selamat menyaksikan video berikut ini. Halo guys, saya Tidarasi Simanjunta dengan NIM 22050400073. Saya sebagai pembicara pertama sekaligus pembukaan materi yang akan kami bahas sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu cara-cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, di mana terdapat dua cara dalam penyelesaian sengketa tersebut, yaitu yang pertama yaitu secara diplomatik. Nah, yang terdiri dari negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, dan juga konsiliasi. Yang kedua yaitu secara hukum yang terdiri dari lembaga atribasi internasional, publik, dan melalui mahkamah internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian sengketa hukum internasional yang secara diplomatiknya, yaitu negosiasi dan pencarian fakta. Baik, langsung saja. Satu, dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Nah, penyelesaian melalui negosiasi ini merupakan cara yang paling penting, di mana negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Nah, negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional ataupun dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Di dalam penyelesaian sengketa internasional dengan cara negosiasi, ada kelemahannya juga loh. Nah, apa saja? Yang pertama, manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Nah, salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Yang ketiga itu manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi. Dapat mengakibatkan keadaan negosiasi ini menjadi tidak produktif. Nah, mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi itu digunakan manakala suatu sengketa belum lahir, atau ini juga dapat disebut pula sebagai konsultasi. Yang kedua itu negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam artian negosiasi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara pencarian fakta. Nah, suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta, meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban. Namun, acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Nah, cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Pada setiap saat, mahkamah dapat mempercayakan seseorang atau suatu badan biro, komisi, ataupun suatu organisasi yang dipilihnya dengan tugas untuk menjalankan penyelidikan atau memberikan suatu pendapat pakar. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat
dua macam, atas permintaan para pihak atau atas inisiatif menawarkan jasa baik guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini telah terlalu asing. Pada subjek-subjek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antar pihak-pihak swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Rahmat Cahyadi, NIM 2205040079. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional, misalnya PBB atau individu, seperti politikus, ahli hukum, atau ilmuwan. Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi atau penyelesaian, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat, seperti pihak yang merasa dirugikan. Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupa mencari sesuatu kompromi yang diberikan para pihak, seperti halnya dalam negosiasi. Tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Pratama Anggreni dengan NIM 2205040085. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik, konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di hadapan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dengan kata lain, merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan. Konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan atau litigasi dilaksanakan, sehingga konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksananya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam setiap tingkat peradilan yang telah berlangsung. Tugas dan wewenang konsiliator. Konsiliator bertugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih, di mana seseorang konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa, sehingga konsiliator dalam proses konsiliasi memiliki peran yang cukup berarti untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalan yang tidak memihak kepada yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan jalan keluar dan sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Namun, hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dan sengketa yang dituangkan dalam berbentuk kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7. Ketentuan ini menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa
Pendapat secara tertulis adalah final mengikat untuk para pihak dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di peradilan negeri dengan waktu yang paling lama 30 hari. Sekian pernyataan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hafiz Ramadan, NIM 2205040098. Di video ini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa internasional secara hukum, yaitu salah satunya adalah penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga arbitrase internasional publik. Penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga arbitrase internasional publik adalah salah satu cara penyelesaian sengketa secara hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang berwenang untuk memutuskan sengketa mereka. Arbitrase internasional ini dapat dibedakan menjadi arbitrase internasional publik dan juga arbitrase internasional privat. Arbitrase internasional publik adalah arbitrase yang melibatkan negara-negara atau organisasi internasional sebagai pihak yang bersengketa. Sedangkan arbitrase internasional privat adalah arbitrase yang melibatkan pihak-pihak non-negara seperti perusahaan, individu, atau organisasi non-pemerintah. Ada beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional publik, yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan kepentingan mereka. Yang kedua, para pihak itu dapat menentukan hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa baik hukum nasional maupun hukum internasional. Yang ketiga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding atau gugatan ulang di pengadilan. Yang keempat, putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di negara-negara lain yang terikat oleh perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Arbitrase internasional publik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biasanya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya terhadap badan-badan pengadilan internasional, termasuk Badan Arbitrase Internasional. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut. Kemudian ada beberapa lembaga internasional publik yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara atau organisasi internasional, yaitu ada Permanent Court of Arbitration atau PCA. Kemudian ada International Center of Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Kemudian ada International Chamber of Commerce, ada ICC. Dan kemudian ada United Nations Commission on International Trade Law. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dewi Arliana Karisma akan membahas mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian, memiliki kedudukan yang sederajat dengan organ-organ utama PBB yang lainnya. Maka, Mahkamah Internasional bukan merupakan badan peradilan umum PBB yang bersifat memaksa terhadap organ lainnya. Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk memberi nasihat apabila diminta dan memberikan nasihat itu tidak mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan Majelis Umum PBB. Berdasar ketentuan tersebut, maka Mahkamah Internasional merupakan bagian dari integral dalam sistem PBB. Sebagai organ PBB, Mahkamah Internasional sangat dekat dengan tujuan PBB. Ini berarti bahwa Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Sebagai organ utama PBB, maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam piagam. Status Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menentukan tanggung jawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya. Menurut beberapa ahli hukum internasional, penyelesaian sengketa dapat digolong menjadi dua kategori, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa secara damai, yaitu pihak-pihak yang terlibat sengketa bermufakat untuk mencari penyelesaian secara bersahabat
Lalu yang kedua, penyelesaian sengketa secara paksa. Pemecahannya ditempuh secara paksa atau dengan kekerasan. Lalu, dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional bersifat pasif. Artinya, hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak pemerkara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain, Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Sehingga peran Mahkamah Internasional dalam sengketa lingkungan hidup internasional juga tergantung pada sukarela dan kesepakatan negara dalam penyelesaian sengketa di mana sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Di sini saya akan memberikan contoh kasus dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu tentang sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timur Leste. Sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timur Leste ini salah satu isu yang mengganggu hubungan kedua negara sejak Timur Leste merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Sengketa ini melibatkan beberapa segmen perbatasan yang belum ditetapkan secara resmi, terutama di wilayah Oceus Ambeno yang merupakan enklave Timur Leste yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa ini, kedua negara perlu melakukan perundingan yang dimulai sejak tahun 2005. Perundingan ini melibatkan tim perbatasan dari kedua negara serta bantuan dari PBB dan Badan Survei Nasional Indonesia. Perundingan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, serta menghindari konflik dan ketegangan di perbatasan. Kemudian pada Juli 2019, kedua negara ini akhirnya menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan darat di dua segmen yang belum terselesaikan, yaitu di Noel Besi Citrana dan Bijael Sunan Oben. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste di Jakarta. Kesepakatan ini mengakhiri sengketa perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste yang telah berlangsung selama 17 tahun. Kesepakatan ini membuka jalan untuk memulai perundingan batas maritim antara kedua negara yang masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Perundingan batas maritim ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara kedua negara, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam di laut. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi beberapa cara bagaimana penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.